Deva NIM 11121000009. Saya Helen Intia Setiawan, NIM 11121200085. Halo teman-teman, nama saya Dian Puspitaningsih dengan NIM 11121200206. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ferdinand Esa Ramadan. Saya dari jurusan Administrasi Publik dengan NIM 11121000024. Reformasi birokrasi adalah upaya sistematis yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparansi, dan akuntabel. Tujuannya adalah mencapai good government, yaitu tata kelola pemerintahan yang baik yang ditandai dengan keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas dalam setiap proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Upaya reformasi ini melibatkan perubahan mendasar dalam berbagai aspek sistem pemerintahan yang meliputi aspek kelembagaan, ketata laksanaan, sumber daya manusia, aparatur, dan peningkatan pelayanan publik. Reformasi birokrasi ini bukan hanya tentang perbaikan internal, tetapi juga mengedepankan pelibatan masyarakat sebagai mitra strategis dalam proses tata kelola pemerintahan. Dengan melakukan pembaruan yang menyeluruh ini, diharapkan pelayanan publik menjadi lebih inklusif, responsif, dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan merata. Sebagai inti dari reformasi, good governance bertujuan menciptakan sistem pemerintahan yang mampu memberikan layanan prima, mengelola sumber daya publik dengan transparan, dan menjunjung tinggi akuntabilitas sehingga mendorong kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Nah, pemerintah Kota Surabaya telah menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan good governance melalui pengembangan sistem e-government yang inovatif dan responsif. Pendekatan ini menjadi salah satu langkah strategis dalam mempercepat transformasi tata kelola pemerintah menuju transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Kota Surabaya telah menetapkan posisinya sebagai salah satu kota yang terdepan dalam memanfaatkan teknologi informasi melalui konsep besar Surabaya Cyber City. Konsep ini bertujuan menjadikan Surabaya sebagai kota modern berbasis teknologi informasi, di mana berbagai aspek pelayanan publik dan tata kelola pemerintah dikelola secara digital untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas bagi masyarakat. Transformasi digital telah menjadi salah satu langkah strategis yang diadopsi berbagai organisasi, termasuk sektor kesehatan, untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan. Di era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi seperti e-health memainkan peran penting dalam mendukung penyediaan layanan kesehatan yang lebih terintegrasi, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dinas Kesehatan Kota Surabaya sebagai salah satu institusi publik yang bertanggung jawab terhadap layanan kesehatan masyarakat telah menginisiasi berbagai program berbasis teknologi digital untuk meningkatkan kinerjanya. Melalui implementasi e-health, diharapkan pelayanan kesehatan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat secara cepat dan tepat, sekaligus mengurangi hambatan administratif dan operasional. Contoh program ini termasuk digitalisasi data pasien, sistem pendaftaran online, dan layanan telemedikal dan monitoring kesehatan berbasis aplikasi. Kehadiran e-health di Kota Surabaya telah menjadi inovasi penting dalam sektor pelayanan kesehatan. Sistem ini tidak hanya menawarkan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan, tetapi juga menjadi modal pencontohan bagi daerah lain ingin mengadopsi solusi serupa. Melalui e-health, pelayanan kesehatan di Surabaya menjadi lebih efisien, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat seperti kemudahan pendaftaran dan antrian online.
integrasi data pasien dan informasi kependudukan, efisiensi dalam pelayanan, dan efek dan aksesibilitas yang lebih baik. Integrasi antara layanan kesehatan, data kependudukan, dan fasilitas lain menjadikan e-health sebagai solusi yang menyeluruh. Namun, implementasi inovasi e-health di organisasi publik seperti Dinas Kesehatan tidak lepas dari tantangan. Hambatan seperti kurangnya infrastruktur teknologi, rendahnya literalitas digital masyarakat dan tenaga kesehatan, hingga resistensi terhadap perubahan organisasi dapat mempengaruhi keberhasilan program. Studi ini penting untuk memahami bagaimana strategi pengembangan organisasi dapat mendukung implementasi e-health, termasuk aspek perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan perubahan, dan evaluasi kinerja. Dengan demikian, hasil kajian ini dapat memberikan rekomendasi praktis bagi Dinas Kesehatan Kota Surabaya dalam memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan layanan kesehatan Surabaya. Selain itu, transformasi digital melalui implementasi e-health memberikan peluang untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kesehatan mereka sendiri. Hal ini tidak hanya mempercepat proses pelayanan, tetapi juga mengurangi kesehatan pada fasilitas kesehatan yang sering menghadapi masalah kapasitas berlebih. Penyebaran dan penerapan e-health oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya merupakan contoh nyata bagaimana inovasi teknologi dapat meningkatkan kualitas layanan publik. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada strategi komunikasi, keterlibatan masyarakat, dan keberlanjutan inovasi. Dengan memahami model penyebaran dan penerapan yang diinginkan, penelitian ini dapat memberikan panduan praktis bagi pemerintah daerah lain untuk mengembangkan layanan berbasis teknologi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dari penjelasan rumusan masalah di atas dapat disimpulkan di sini rumusan masalahnya ada dua. Untuk yang pertama, apa saja tantangan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya untuk mengimplementasikan inovasi e-health. Untuk yang kedua, strategi pengembangan organisasi apa yang dapat mendukung keberhasilan implementasi inovasi e-health di Dinas Kota Surabaya. Nah, kali ini saya akan mengerjakan tugas video yang diberikan oleh Pak Henry terkait dengan video UAS, yaitu membahas terkait dengan e-health. Nah, di dalam e-health sendiri, konsepnya dan ruang lingkup e-health, beberapa komponen e-health yang dapat diimplementasikan oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya meliputi 1. Electronic Medical Record atau EMR, yaitu digitalisasi data rekam medis untuk mempermudah akses informasi pasien. Yang kedua, telemedicine. Nah, telemedicine ini sendiri yaitu layanan konsultasi jarak jauh antara dokter dan pasien. Yang ketiga, ada mobile health atau m-health, yaitu aplikasi kesehatan berbasis smartphone untuk memantau kondisi kesehatan masyarakat. Yang keempat, ada sistem informasi manajemen rumah sakit, yaitu integrasi sistem administrasi rumah sakit, portal edukasi kesehatan, yaitu platform online untuk edukasi masyarakat terkait pencegahan penyakit dan kesehatan umum. Lalu ada tujuan dari implementasi m-health sendiri, yaitu 1. Peningkatan efisiensi operasional dengan meminimalkan waktu dan biaya dalam proses administrasi serta pelayanan kesehatan. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas dengan menjamin transparansi dalam pengelolaan data dan anggaran kesehatan. Yang ketiga, ada aksesibilitas layanan kesehatan, memastikan masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan kesehatan terutama di wilayah terpencil. Peningkatan kepuasan masyarakat dan pasien itu ada di nomor 4 dengan memberikan layanan yang lebih cepat, responsif, dan berbasis kebutuhan individu. Selanjutnya ada strategi pengembangan organisasi sektor publik. Yang pertama, penguatan infrastruktur digital yaitu Dinas Kesehatan Kota Surabaya perlu menginvestasikan infrastruktur teknologi seperti halnya jaringan internet yang stabil dan fasilitas kesehatan.
perangkat keras modern dan perangkat lunak yang didukung untuk implementasi e-health. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan SDM. Transformasi digital tidak hanya memerlukan teknologi tetapi juga SDM yang kompeten. Pelatihan bagi tenaga kesehatan, staf administrasi, dan manajemen tentang penggunaan sistem e-health adalah langkah yang penting. Yang ketiga, pengembangan regulasi dan kebijakan. Implementasi e-health harus didukung oleh kerangka regulasi yang jelas. Dinas Kesehatan Surabaya dapat merumuskan kebijakan terkait dengan perlindungan data pasien, tata kelola teknologi informasi, dan standar operasional prosedur dalam penggunaan sistem digital. 4. Peningkatan kolaborasi dan kemitraan. Nah, kerjasama dengan sektor swasta, lembaga pendidikan, dan organisasi non-pemerintah dapat mempercepat adopsi teknologi serta memaksimalkan manfaat e-health. Contohnya adalah bekerja sama dengan penyedia layanan slot atau universitas untuk penelitian terkait dengan teknologi kesehatan. Lalu, yang terakhir, yang kelima, ada evaluasi dan monitoring keberlanjutan. Nah, strategi pengembangan organisasi memerlukan sistem evaluasi yang konsisten, dan Dinas Kesehatan dapat membentuk tim khusus untuk memonitor efektivitas implementasi e-health, mengidentifikasi kendala, dan mengusulkan perbaikan secara berkala. Manfaat implementasi e-health bagi organisasi, yang pertama ada efisiensi internal, pengurangan tumpang tindih pekerjaan administratif dan percepat proses pelayanan. Yang kedua, citra organisasi yang lebih baik. Dinas Kesehatan Surabaya dapat membangun reputasi sebagai lembaga modern dan inovatif. Yang ketiga, ada peningkatan kapabilitas manajerial. Sistem e-health mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Kemudian yang keempat, meningkatkan kolaborasi antar instansi dengan sistem digital yang integritas. Koordinasi antar dinas kesehatan, rumah sakit, puskesmas, dan instansi lain menjadi lebih lancar. Kemudian ada tantangan dan solusi. Tantangan, resistensi terhadap perubahan. Tidak semua staf dan tenaga kesehatan terbiasa dengan teknologi. Yang kedua, keterbatasan anggaran. Implementasi e-health memerlukan investasi awal yang besar. Yang ketiga, keamanan data, resiko kebocoran, dan kesehatan masyarakat. Untuk mengatasi tantangan tersebut ada solusi, yaitu mengadakan program sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan penerimaan teknologi. Yang kedua, ada mencari sumber pendanaan alternatif seperti hibah atau kemitraan dengan pihak swasta. Kemudian yang terakhir ada mengadopsi standar keamanan dan internasional seperti ISO 27701. Terima kasih. Implementasi inovasi e-health merupakan langkah strategis yang tidak hanya mendukung pengembangan layanan kesehatan, tetapi juga menjadi bagian penting dari strategi pengembangan organisasi di Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Bagi organisasi, e-health membantu meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat akuntabilitas, dan membangun citra sebagai institusi modern yang responsif. Thank you everyone! Thank you Elmar! Go!